Mereka bilang kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi tidak untuk dia. Seorang wanita yang tubuhnya dicincang menjadi potongan daging, lalu disimpan di dalam kulkas. Malam itu, hujan turun begitu deras, seakan langit pun enggan menyaksikan tragedi berdarah yang terjadi di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Sumatera. Bau amis darah bercampur dengan suara hujan. Tak ada yang tahu bahwa jasad itu akan membawa teror, bukan hanya bagi pelaku, tapi bagi siapapun yang berani mendekati kulkas tua itu. Dan malam-malam berikutnya terdengar suara lirih pelan dari dalam kulkas, "Tolong, aku masih di sini. Aku belum mati." Inilah kisah tentang dendam yang bahkan maut pun tak mampu hentikan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan deras membasahi desa kecil di pinggiran Sumatera malam itu. Langit gelap, disertai petir yang menyambar tanpa henti. Di sebuah gang sempit, berdirilah sebuah bangunan kos sederhana, tua. Cat dindingnya mulai mengelupas, atapnya bocor, dan bau lembab menyengat hidung. Semua penghuni kos sudah bergegas masuk ke kamar masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, karena malam itu memang terasa berbeda. Namun di kamar nomor 7, suasana jauh lebih mencekam. Lampu kamar berkedip-kedip. Di pojok ruangan ada sebuah kulkas tua berdiri sendiri. Dan di depannya bersimpuhlah seorang pria. Tangannya gemetar, bajunya berlumuran darah, di hadapannya tubuh seorang wanita terpotong-potong. Kepalanya, kakinya, tangannya, semua dicincang menjadi beberapa bagian. "Maafin aku gak punya pilihan," gumam pria itu dengan nafas tersengal. Bau amis darah bercampur dengan bau besi memenuhi seluruh ruangan. Darah menetes pelan dari meja, membentuk genangan kecil di lantai, mengalir pelan menuju celah pintu. Di luar, suara hujan menutupi suara rintihan dari dalam kamar. Pria itu membuka pintu kulkas perlahan, lalu satu persatu, potongan tubuh itu dimasukkan. Tangannya gemetar. Tubuhnya berkeringat dingin. Dan saat ia hendak menutup pintu kulkas, tiba-tiba. "Aku belum mati," suara lirih, lemah, namun sangat jelas. Mata pria itu membelalak, tangannya langsung gemetar hebat. "Apaan itu? Suara apa itu?" Gumamnya panik, menoleh ke kanan dan kiri. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan potongan tubuh yang sudah tak bernyawa. Atau, memang benar-benar sudah mati? Tiba-tiba, pintu kulkas tertutup sendiri. DUG. Lampu kamar langsung padam. Gelap. Hanya tersisa suara hujan dan detak jantung pria itu yang berpacu cepat. Dan malam itu, menjadi awal dari mimpi buruk, bukan hanya bagi pelaku, tapi seluruh penghuni kos. 3 hari berlalu sejak tragedi berdarah itu terjadi. Tapi anehnya, tak ada satupun penghuni kos yang sadar bahwa sesuatu yang mengerikan tengah bersemayam di kamar nomor 7. Bangunan kos itu memang sudah lama dikenal angker. Tapi malam itu terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Hujan masih setia turun, membasahi jalanan tanah di depan kosan. Angin meniupkan dedaunan kering, membuat suara gesekan yang terdengar seperti bisikan lirih. Beberapa penghuni kos masih terjaga, sulit tidur. Ada yang merasa sesak, ada yang merasa gelisah, tanpa alasan yang jelas. Di kamar nomor 5, Desi, seorang mahasiswi yang kos di sana, menutup buku catatannya. Tapi, tepat saat ia hendak mematikan lampu, terdengar suara aneh. Duk, duk, duk. Suara pintu kulkas yang terbuka, lalu tertutup lagi, berulang-ulang. Desi menajamkan telinga. "Apa itu dari dapur ya?" gumamnya. Tapi tak lama, suara itu berubah.
Bukan lagi suara benda, tapi suara manusia. "Tolong aku, dingin sekali." Suara perempuan lirih, terisak, datang dari arah kamar nomor 7. Desi menelan ludah, rasa takut langsung menyelimuti. Ia berdiri, membuka sedikit pintu kamarnya, lalu melongo ke lorong. Gelap. Lampu lorong berkedip pelan. Dari kejauhan terdengar suara pintu kulkas terbanting keras. "DUG." Desi menutup pintunya buru-buru. "Ya Allah, suara apa itu?" bisiknya gemetar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari grup WhatsApp penghuni kos. Kalian denger gak sih suara dari kamar 7? Kayak orang nangis." Balasan pun berdatangan. "Iya, sumpah gue denger serem banget. Gue pikir cuma gue doang yang halu." Semua merasa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya mereka saksikan. Tapi anehnya, saat salah satu dari mereka memberanikan diri mendekati kamar 7 dan membuka pintunya, kamar itu kosong. Benar-benar kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kulkas tua yang berdiri di pojokan. Namun, saat pintu kulkas itu dibuka, kosong. Tapi suara itu masih terdengar dari dalam. "Aku masih di sini." Pagi itu, suasana kosan terasa berbeda. Matahari bahkan enggan menyinari gang sempit di desa kecil Sumatera ini. Awan gelap masih menggantung, seolah menyimpan rahasia kelam yang terjadi semalam. Desi duduk di depan kamarnya, matanya sembab, kurang tidur. Begitupun penghuni kos lainnya. Semua tampak gelisah, saling bertukar pandangan, berbisik-bisik tentang suara-suara aneh yang mereka dengar dari kamar nomor 7. Kalian tahu gak sih dulu yang ngekos di kamar itu siapa?" tanya Iwan, salah satu penghuni. Desi mengangguk pelan, wajahnya menegang. "Namanya Rina," jawabnya lirih. Rina, gadis sederhana berusia 24 tahun. Datang ke Sumatera seorang diri. Merantau dari kampung halamannya demi mengadu nasib. Ia bekerja serabutan mulai dari jadi kasir warung, hingga kadang membantu di warteg dekat kosan. Hidupnya memang penuh perjuangan, tapi siapa sangka, akhir hidupnya begitu tragis. Rina dikenal baik, ramah, dan gak neko-neko. Ia selalu menyapa siapapun yang ditemuinya. Tapi, 3 hari terakhir sebelum kejadiannya, Rina menghilang. Tak ada yang tahu dia kemana. Orang-orang hanya mengira dia pulang kampung. Namun, entah kenapa, dari kamar nomor 7, selalu terdengar suara aneh sejak hari ia menghilang. Desi memandang ke arah kamar itu. Kamar dengan pintu kayu usang dan sebuah kulkas tua di dalamnya yang sekarang menjadi sumber ketakutan seluruh penghuni kos. Dulu, Rina pernah cerita, Desi menarik nafas berat. Dia tuh sering diganggu sama Pak Yanto. Suaranya menurun, nyaris berbisik. Iwan melotot. "Serius lo, Des? Maksudnya diganggu gimana?" Desi menunduk. "Iya. Pak Yanto sering ngajak dia yang enggak-enggak. Tapi Rina selalu nolak. Dia bilang dia takut. Bahkan seminggu sebelum hilang, Rina sempat bilang ke aku, 'Kalau aku kenapa-napa, tolong cari aku ya, Des.'" Suasana mendadak sunyi. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menembus tulang. Dan sekarang, semua mulai sadar bahwa suara dari dalam kulkas itu mungkin adalah cara Rina untuk memberitahu mereka bahwa dia belum pergi. Bahwa tubuhnya mungkin hancur, tapi arwahnya masih ada menuntut keadilan.
Di balik wajah ramah, senyuman sopan, dan sikap yang terlihat santun, tersimpan sebuah rahasia gelap yang bahkan setan pun enggan melihatnya. Pak Yanto, nama yang begitu dikenal oleh seluruh penghuni kos. Lelaki parubaya, pemilik kosan yang selalu tampil rapi, murah senyum, dan dikenal sebagai orang yang baik hati. Tapi, siapa sangka bahwa sosok yang selama ini mereka percaya adalah monster dengan wajah manusia. Pagi itu, saat semua penghuni berkumpul di teras kos, Pak Yanto keluar seperti biasa. Membawa sapu lidi, menyapu halaman depan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Pagi, semua. Wah, hujan semalam bikin daun berserakan ya, ucapnya dengan senyum tipis. Tapi, ada yang aneh. Tatapan matanya kosong. Pucat. Garis wajahnya tegang, seperti menahan sesuatu. Desi memperhatikan dari kejauhan, berbisik pada Iwan. "Wan, gue gak enak hati, lu perhatiin deh tangannya." Iwan menoleh. Dan benar jemari Pak Yanto ada bekas goresan. Merah. Seperti luka cakaran. Dan kuku jarinya penuh tanah. Entah habis apa dia semalaman. Rumor pun mulai beredar. Beberapa tetangga pernah melihat Pak Yanto masuk ke kamar nomor 7 tengah malam membawa sesuatu. Kantong hitam besar berat. Tapi ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Ah, itu cuma sampah." Kulkas rusak, mau dibuang, sambil tertawa ringan. Namun malam itu, saksi bisu paling jujur adalah kulkas tua itu. Dan dari situlah, rahasia perlahan terbongkar. Seorang tetangga yang iseng lewat lorong belakang kos, mencium bau busuk menyengat. Bau anyir yang menusuk hingga ke dada. Ia pun melongok dari jendela dan melihat. Pak Yanto tengah menunduk, mengelap sesuatu dari lantai yang penuh bercak merah. "Apaan tuh?" bisiknya ketakutan. Dan sejak saat itu, teror di kosan mulai meningkat. Lampu sering mati sendiri. Suara tangisan perempuan terdengar hampir tiap malam. Dan lebih mengerikan lagi, beberapa penghuni mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan kulkas, sambil memegangi kepalanya sendiri. "Kenapa? Kenapa aku?" Suara itu lirih namun jelas. Semua mulai sadar, mereka selama ini hidup bersama sosok pembunuh, bertopeng kebaikan. Hujan, seolah tak pernah berhenti sejak malam itu. Langit Sumatera terus menangis, seakan ikut merasakan dendam yang begitu dalam. Kosan kecil di ujung gang itu, kini tak lagi sama. Suasananya berubah. Bukan sekadar angker, tapi benar-benar mencekam. Setiap malam suara itu kembali terdengar. Bukan hanya satu atau dua orang yang mendengar, tapi hampir semua penghuni kos mengaku mendengar suara perempuan menangis. Tangisan lirih, diselingi suara lirih yang penuh penderitaan. "Aku, dingin sekali, tolong." Sumber suara itu selalu berasal dari kamar nomor 7. Tepatnya, dari dalam kulkas tua di pojokan kamar itu. Desi memeluk lututnya di atas kasur, tubuhnya gemetar. Ia menatap layar ponselnya yang terus berdenting, grup WhatsApp penghuni kos kembali ramai. "Gue lagi kunci kamar," suara dari kulkas makin keras, sumpah merinding. "Gue juga dengar." Suaranya kayak kesakitan banget. Itu bukan halusinasi kan?" Iwan bahkan merekam suara itu dari lorong dan ketika diputar terdengar jelas suara pintu kulkas terbuka, lalu suara bisikan, "Aku belum selesai." Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang dilihat oleh Pak Ardi, penghuni kamar paling ujung. Malam itu, saat ia keluar untuk buang air, ia melihat pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit. Dari celahnya, ia melihat bayangan perempuan berdiri menghadap kulkas. Rambutnya panjang menutupi wajah dan tubuhnya hanya separuh.
bagian pinggang ke bawah hilang. Seolah tubuh itu memang sudah terpotong. Astagfirullah, Pak Ardi langsung lari sekuat tenaga. Esok paginya, bau anyir makin kuat. Dan anehnya, lantai depan kamar 7 dipenuhi bekas jejak kaki, tapi bukan kaki biasa. Jejak itu hanya setengah. Seperti jejak orang yang hanya memiliki satu kaki atau tubuh tanpa pinggang berjalan menyeret diri. Semua mulai paham bahwa ini bukan sekadar hantu biasa. Ini adalah dendam. Dendam yang tak bisa padam hingga kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Suasana kosan di desa kecil Sumatera itu kini benar-benar berubah dari tempat singgah yang sederhana menjadi rumah bagi ketakutan. Setiap malam, selalu ada kejadian aneh. Tapi yang terjadi malam itu jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan keras terdengar. Semua penghuni terbangun. Tapi, saat mereka membuka pintu, lorong itu kosong. Sepi. Tidak ada siapapun. Hanya bau amis, seperti darah yang tiba-tiba memenuhi udara. Desi menggenggam ponselnya kuat-kuat, menatap layar chat grup penghuni kos yang kembali meledak. Si Dika mana? Iya, barusan gue cek, kamar Dika kebuka, tapi gak ada orang. Dika hilang? Astaga, jangan bercanda bego. Sontak semua panik. Mereka berkumpul di depan kamar Dika, tapi benar, kamarnya kosong. Semua barang masih ada. Sandal masih di depan pintu. Ponselnya tertinggal di atas meja. Tapi, orangnya hilang. Lenyap. Iwan nekat masuk. Memeriksa setiap sudut kamar Dika. Tapi, saat membuka lemari, ia justru menemukan sesuatu yang bikin jantung hampir copot. Segenggam rambut panjang, basah, lengket, dan berbau busuk, terselip di balik lipatan pakaian. Astagfirullah, rambut siapa ini? Gumamnya, tubuh gemetar. Dan dari arah kamar nomor 7, terdengar suara samar seperti bisikan. 1, belum cukup, Desi menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Gak, ini gak benar, ini beneran gak benar. Mereka pun melapor ke RT dan polisi. Tapi anehnya, Pak Yanto pemilik kos justru menghilang juga. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Sepeda motornya masih ada, tapi kamarnya kosong. Hilang tanpa jejak. Dan lebih menyeramkan lagi, bau anyir dari kulkas di kamar nomor 7 justru semakin menyengat. Saat beberapa warga mencoba membuka kulkas itu, kosong. Tapi, di dinding kulkas, tertulis sesuatu dengan darah. Belum selesai, kini, semua sadar satu persatu mereka yang pernah mendengar suara dari kulkas itu, mulai menghilang tanpa jejak. Ada batas antara mimpi dan kenyataan. Tapi malam itu, batas itu seakan lenyap. Karena mimpi yang dialami oleh salah satu penghuni kos, terasa lebih nyata dari apapun. Namanya Andi. Mahasiswa semester akhir. Seorang diri, menghuni kamar di lantai 2. Malam itu, tepat pukul 2, ia terbangun karena mendengar suara pintu kulkas yang terbuka, lalu tertutup lagi berkali-kali. Tapi, tubuhnya kaku. Tak bisa bergerak. Nafasnya berat. Dadanya sesak seolah ada sesuatu yang menindih. Andi mencoba membuka mata, dan seketika ia tersadar dirinya bukan lagi di dalam kamarnya. Ia berdiri di kamar nomor 7. Kamar itu gelap, dingin, hanya diterangi cahaya samar dari lampu lorong. Di tengah ruangan berserakan potongan tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, semua tertata rapi di lantai,
seperti puzzle berdarah yang belum selesai dirangkai. Bau anyir begitu pekat menusuk hingga ke tenggorokan. "Apa ini? Kenapa aku ada di sini?" bisik Andi dalam mimpi itu. Tiba-tiba dari pojok ruangan pintu kulkas terbuka perlahan, krek, dan dari dalam kulkas keluar sosok perempuan. Rambutnya panjang basah menutupi wajah. Tapi yang paling mengerikan, tubuhnya hanya separuh. Pinggang ke bawah hilang. Darah menetes dari ujung rambutnya, dari bekas potongan tubuhnya. "Kembalikan tubuhku. Kembalikan." Suara itu menggema, memenuhi seluruh ruangan. Andi ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat, tangannya yang tinggal satu menempel di leher Andi, mencekiknya kuat-kuat. Andi berteriak sekuat tenaga. Dan tiba-tiba ia terbangun. Nafasnya memburu. Badannya basah kuyup oleh keringat. Tapi, saat ia menoleh tubuhnya gemetar hebat. Karena bajunya dipenuhi bercak darah. Bukan mimpi. Tapi, nyata. Di lantai, ada jejak darah mengarah ke pintu kamarnya. Pagi itu, langit Sumatera masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti gang-gang kecil. Kosan tua di ujung gang itu kini dikerumuni warga. Garis polisi terpasang membentang. Suara bisik-bisik penuh rasa takut dan penasaran terdengar dari segala arah. Polisi akhirnya turun tangan. Setelah hilangnya beberapa penghuni kos dan laporan bau busuk yang tak kunjung hilang, mereka memaksa masuk ke kamar nomor 7. Kamar yang kini tak lagi sekadar kosong, tapi menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi. Saat pintu kamar didobrak, bau anyir langsung menyergap, menusuk hingga ke dada. Lantai penuh bercak merah, meski samar, seperti bekas darah yang berusaha dilap. Dan di pojokan, kulkas tua itu masih berdiri. Diam. Membisu. Tapi seakan menyimpan sesuatu. Salah satu petugas perlahan mendekat. Memegang gagang kulkas itu dengan sarung tangan karet. Dan saat pintunya dibuka, semua menahan nafas. Kosong. Tak ada apa-apa. Tapi, bau busuknya luar biasa. Bau daging membusuk bercampur amis darah, membuat beberapa warga muntah di tempat. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri, adalah temuan di dinding bagian dalam kulkas. Ada bercak-bercak merah, dan coretan seperti tulisan. Tulisan itu dibuat dari darah. "Aku belum utuh. Kembalikan tubuhku." Polisi pun melakukan penggalian di belakang kos, tepat di bawah lantai dapur. Dan di sana, ditemukan kantong plastik besar berisi potongan tubuh manusia. Tapi, anehnya, tidak lengkap. Beberapa bagian hilang. Kepala hanya tinggal setengah. Kaki hanya satu. Lengan tak utuh. Salah satu petugas bergumam. Si pelaku motong korban, tapi kemana bagian tubuh yang hilang? Dan dari kejauhan seorang warga tua berkata pelan, penuh rasa takut, "Kalau mayat gak dikubur utuh, arwahnya gak bakal tenang. Selamanya bakal gentayangan." Semua langsung terdiam. Sunyi. Hanya terdengar suara angin dan dari dalam kamar kulkas itu, tiba-tiba bergetar pelan mengeluarkan suara seperti rintihan. "Kembalikan, aku belum selesai." Malam itu, langit Sumatera benar-benar gelap. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Hanya suara angin yang meniup dedaunan kering seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Setelah temuan potongan tubuh yang tak utuh, warga dan penghuni kos sepakat memanggil seorang ustaz yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib.
Harapannya arwah korban bisa tenang dan teror dari kamar nomor 7 bisa berakhir. Tapi semua tidak semudah itu. Ustaz Rahman datang membawa beberapa perlengkapan. Air doa, kemenyan, dan kitab. Ia duduk bersila di depan kamar nomor 7. Tepat di depan kulkas tua itu. Seluruh penghuni dan warga berdiri melingkar menyaksikan dengan wajah tegang dan hati penuh ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim, suara Ustaz Rahman mulai lantang. Doa-doa dilantunkan. Ayat-ayat suci mengisi setiap sudut ruangan. Bau harum kemenyan bercampur dengan hawa dingin yang entah kenapa semakin menusuk tulang. Namun baru 5 menit berjalan tiba-tiba, pintu kulkas bergetar keras. Duk! 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 Lampu kamar padam. Suasana berubah gelap total. Dari dalam kulkas, terdengar suara teriakan. Aku belum tenang. Suara perempuan menjerit bercampur tangisan memekakan telinga. Semua orang panik. Ada yang lari. Ada yang jatuh tersungkur. Anak kecil menangis histeris. Bahkan, Ustaz Rahman sendiri terdorong mundur, tubuhnya terpental sejauh 2 meter. Allahu Akbar, ini kuat sekali, serunya sambil gemetar. Dari dalam kulkas, tiba-tiba keluar cairan merah pekat darah mengalir deras membasahi lantai. Lalu, muncul seutas rambut panjang menjulur, merayap, seperti hendak menarik sesuatu atau seseorang. Desi berteriak histeris. Gak! Jangan dekat-dekat aku. Semua segera mundur. Ritual itu gagal total. Arwah itu menolak untuk pergi. Dendamnya terlalu kuat. Karena sebagian dari dirinya masih hilang. Masih tersembunyi. Dan selama itu belum ditemukan, teror ini belum akan berakhir. Dan malam itu, teror benar-benar pecah. Pagi itu, seluruh warga sepakat tak ada cara lain. Kulkas tua di kamar nomor 7 harus dimusnahkan. Karena selama kulkas itu masih ada, teror tidak akan pernah berhenti. Di tengah lapangan kecil belakang kos, warga berkumpul. Kulkas tua itu diangkat dengan tali, digotong ramai-ramai. Warnanya sudah kusam, penuh bercak merah kecoklatan. Dan bau busuknya semakin menyengat. Seperti bau daging yang membusuk, bercampur tanah dan darah. Saat kulkas diletakkan di tengah tumpukan kayu bakar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Seolah alam menolak apa yang akan terjadi. Bismillah, semoga ini jadi akhir, ucap Ustaz Rahman sambil menyalakan obor. Api mulai menjalar. Kulkas itu terbakar. Suara letupan terdengar keras, dar. Tapi tiba-tiba dari dalam kulkas yang terbakar terdengar suara, tidak. Sosok perempuan perlahan muncul dari kobaran api. Rambutnya panjang terbakar, wajahnya hancur, tubuhnya masih terpotong, pinggang ke bawah, tetap tak ada. Ia merangkak, sambil menatap semua orang dengan mata kosong, penuh dendam. Tubuhku belum utuh, jeritnya nyaring memecah langit yang mendadak gelap. Api semakin besar. Tapi sosok itu tidak ikut terbakar. Justru, ia semakin jelas. Merangkak mendekati satu persatu orang yang hadir. Beberapa warga lari ketakutan. Ada yang jatuh. Ada yang pingsan. Dan tepat saat api menyala paling besar, terdengar suara keras seperti ledakan. Duar! Kulkas itu hancur. Pecah berkeping-keping.
Tapi, dari pecahannya, keluar sebuah kantong plastik hitam berisi potongan tubuh yang selama ini hilang. Bagian yang tak pernah ditemukan sebelumnya. Semua terdiam. Ustaz Rahman gemetar sambil beristighfar. Inilah yang membuat arwahnya tak tenang. Dengan cepat bagian tubuh itu dikumpulkan lalu dimakamkan secara layak disertai doa dan permintaan maaf. Perlahan angin berhenti. Kabut menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, kulkas berhenti berbunyi. Tangisan berhenti. Tapi, sebelum semua benar-benar selesai, suara lirih terdengar dari bawah tanah. Kalau kalian jadi aku, apa kalian juga bisa memaafkan? Dan sunyi. Pesan moralnya adalah, jangan pernah menganggap kecil perbuatan jahat, sekecil apapun. Dosa kepada manusia tidak akan pernah selesai sebelum manusia itu sendiri yang memaafkan. Dan sekejam-kejamnya kejahatan akan selalu meninggalkan jejak baik di dunia maupun di akhirat. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.